Salam sejahtera bagi kita semua. Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu kedua sesudah Epifani. Kiranya ibadah yang kita lakukan ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Di dalam ibadah ini akan dilayangkan sakramen baptisan bagi seorang anak warga jemaat. Pemberitaan firman pada saat ini akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Besti Laborita Simon Panggabean. Jemaat, mari berdiri untuk menyambut kehadiran Tuhan melalui firman-Nya yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Bernyanyilah orang percaya, bergemar dan bergembira terus, dan apa yang berikut-berikutnya. Bernyanyilah orang percaya, bergemar dan gembira terus. Terang Kristus tetap bercahaya di dalam berita kudus. Berbakti dengan bersedia, kita ikut cahaya terang, penuh bersyukur pada Dia yang oleh salibnya menang. Marilah kita menghadap Tuhan dengan pengakuan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Pulihkanlah kami ya Allah, penyelamat kami, dan tiadakanlah sakit hatimu kepada kami. Mazmur 85 ayat 5 sebagai nats pembimbing. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Mengalir dalam hatiku, ceria dan damai kekal. Ku nyanyikan damai
Jemaat, mari berdoa kepada Allah. Allah Bapa Sorgawi, hari ini, di hari Minggu yang kudus dan mulia ini, kami datang bersama keluarga dan bersehati dengan semua jemaat-Mu yang beribadah di rumah-Mu. Kami mengucap syukur atas cinta dan kasih-Mu yang senantiasa kami rasakan dalam menjalani hari-hari yang Engkau anugerahkan kepada kami semua. Sekalipun saat ini kami diperhadapkan dengan situasi yang menakutkan sekaligus mengharukan, namun tidak sedikit pun Engkau meninggalkan kami. Situasi dan keadaan dunia ini berdampak kepada pekerjaan dan pemenuhan kebutuhan hidup. Pada akhirnya membuat kami menjadi putus asa, cepat marah dan tidak kesabaran. Bahkan beberapa di antara kami saling menyalahkan dan melupakan Engkau. Ampunilah kami ya Bapa Sorgawi. Dengan rendah hati kami memohon, teguhkanlah hati dan pikiran kami oleh kuat kuasa Roh Kudus, yang agar kami tetap dikuatkan dan berpengharapan dalam menjalani hidup ini dari waktu ke waktu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita menyanyi Kidung Jemaat 354. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami merindukan firman-Mu ya Tuhan untuk kami dengarkan saat ini. Karena kami tahu firman-Mu Tuhan membawa kami pada keselamatan dan pada kehidupan. Oleh karena itu berkuasalah Engkau atas kami, atas pemberitaan firman dan atas hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, sehingga firman-Mu berkuasa mengajar kami, menerangi hati dan pikiran kami, untuk kami menjalani hidup ini sesuai dengan kehendak-Mu, dan memberikan kami keteguhan iman. Apapun situasi hidup kami tetap mengandalkan Engkau. Kami serahkan waktu ini padamu Tuhan, bersabdalah Engkau kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat, marilah kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Kejadian 43 ayat 1 hingga ayat yang ke-14 yang mengatakan,
tetapi hebat sekali kelaparan di negeri itu. Dan setelah gandum yang dibawa mereka dari Mesir habis dimakan, berkatalah ayah mereka, "Pergilah pula membeli sedikit bahan makanan untuk kita." Lalu Yehuda menjawabnya, "Orang itu telah memperingatkan kami dengan sungguh-sungguh, 'Kamu tidak boleh melihat mukaku jika adikmu itu tidak ada bersama-sama dengan kamu. Jika engkau mau membiarkan adik kami pergi bersama-sama dengan kami, maka kami mau pergi ke sana dan membeli bahan makanan bagimu. Tetapi jika engkau tidak mau membiarkan dia pergi, maka kami tidak akan pergi ke sana, sebab orang itu telah berkata kepada kami, 'Kamu tidak boleh melihat mukaku jika adikmu itu tidak ada bersama-sama dengan kamu.' Lalu berkatalah Israel, 'Mengapa kamu mendatangkan malapetaka kepadaku dengan memberitahukan kepada orang itu bahwa masih ada adikmu seorang?' Jawab mereka, 'Orang itu telah menanyai kami dengan seksama tentang kami sendiri dan tentang sanak saudara kita. Masih hidupkah ayahmu? Adakah adikmu lagi?' Dan kami telah memberitahukan semuanya kepadanya seperti yang sebenarnya. Bagaimana kami dapat menduga bahwa ia akan berkata, 'Bawalah kemari adikmu itu.' Lalu berkatalah Yehuda kepada Israel ayahnya, 'Biarkanlah anak itu pergi bersama-sama dengan aku, maka kami akan bersiap dan pergi, supaya kita tetap hidup dan jangan mati, baik kami maupun engkau dan anak-anak kami. Akulah yang menanggung dia. Engkau boleh menuntut dia daripadaku, jika aku tidak membawa dia kepadamu dan menempatkan dia di depanmu. Maka akulah yang berdosa terhadap engkau untuk selama-lamanya. Jika kita tidak berlambat-lambat, maka tentulah kami sekarang sudah 2 kali pulang.' Lalu Israel, ayah mereka, berkata kepadanya, 'Jika demikian, perbuatlah begini. Ambillah hasil yang terbaik dari negeri ini dalam tempat gandummu, dan bawalah kepada orang itu sebagai persembahan sedikit balsam dan sedikit madu, damar dan damar ladan, buah kemiri dan buah badam. Dan bawalah uang 2 kali lipat banyaknya, uang yang telah dikembalikan ke dalam mulut karung-karungmu itu haruslah kamu bawa kembali. Mungkin itu suatu kehilafan. Bawalah juga adikmu itu, bersiaplah dan kembalilah pula kepada orang itu. Allah yang Maha Kuasa kiranya membuat orang itu menaruh belas kasihan kepadamu, supaya ia membiarkan saudaramu yang lain itu beserta Benyamin kembali. Mengenai aku ini, jika terpaksa aku kehilangan anak-anakmu, biarlah juga kehilangan.' Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, ada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema perikop bacaan kita
merangkul dan memulihkan. Merangkul dan memulihkan. Bapak, Ibu, Saudara, manusia diciptakan Tuhan sebagai manusia yang bertanggung jawab. Tuhan menjadikan manusia, menciptakannya sebagai manusia yang bertanggung jawab. Siapapun itu. Mulai dari sejak dia lahir sampai dia mati. Apapun usianya, apapun latar belakangnya, semua yang namanya manusia diberikan tanggung jawab. Jadi tidak ada satu orang pun dari kita lepas dari sebuah tanggung jawab. Nah, kita perlu bertanya, apa yang dimaksud dengan tanggung jawab? Supaya kita mengerti apa yang menjadi tanggung jawab kita. Apa yang dimaksud dengan tanggung jawab? Tanggung jawab itu selalu berhubungan dengan suatu tugas atau suatu kewajiban yang harus dilakukan secara sungguh-sungguh, bukan main-main. Tanggung jawab terkait dengan tugas atau kewajiban. Setiap kita punya tugas, punya kewajiban. Dan itu seharusnya dilakukan dengan sungguh-sungguh. Juga tanggung jawab terkait dengan akibat yang dilakukan, akibat yang terjadi karena kita melakukan satu tugas atau kewajiban. Konsekuensi dari sebuah tugas atau kewajiban yang kita lakukan selalu ada itu. Nah, karena itu tanggung jawab terkait juga dengan kesiapan kita menerima konsekuensi, akibat, resiko atas apapun yang kita lakukan di dalam hidup kita. Dan perlu kita tahu bahwa tanggung jawab itu selalu terkait dengan kesadaran. Bahwa kita sadar, aku punya tugas, aku punya kewajiban dalam hidupku ini. Dimanapun aku berada, pasti aku punya tugas atau kewajiban yang harus kulakukan secara sungguh-sungguh, bukan main-main. Dan apapun akibatnya, apapun resikonya, saya siap menerimanya. Jadi ini tanggung jawab dibangun dalam kesadaran. Ya, sadar dia melakukannya, sadar apa akibatnya, dan dia menerima semuanya itu. Itulah tanggung jawab. Nah, Bapak Ibu, dikatakan apapun yang dilakukan manusia itu mengandung akibat, konsekuensi baik atau buruk yang harus diterima atau ditanggung oleh seseorang yang telah melakukan sesuatu. Tetapi memang tidak semua orang menyadari itu. Tidak semua orang sadar dengan tanggung jawabnya. Bahkan ketika melakukan sesuatu, dia mengelak dari tanggung jawab. Oh, bukan tanggung jawab itu. Tanggung jawab dia itu katanya. Dia melarikan diri dari tanggung jawab. Banyak orang demikian. Kenapa? Dia tidak sadar dia memiliki tanggung jawab. Dia tidak sadar dia diciptakan sebagai manusia yang bertanggung jawab. Nah, perikop bacaan kita itu berbicara juga tentang tanggung jawab. Tanggung jawab Yehuda. Yehuda anak dari Yakub. Kalau kita baca latar belakangnya tadi, saudara-saudara Yusuf, anak-anak Yakub akan pergi yang kedua kali ke Mesir. Dalam rangka apa? Membeli bahan pangan. Sebab musim kelaparan itu sangat panjang. Disebutkan tadi sangat hebat. Jadi apa yang kita ingat dari cerita mimpi Yusuf, mimpi Firaun yang diartikan oleh Yusuf, akan terjadi 7 tahun masa kelimpahan. Di situ orang harus mengumpulkan. Setelah itu muncul tahun-tahun masa kelaparan, 7 tahun. Dan ini masih di awal. Ini masih di tahun kedua.
mereka mengalami masa-masa kelaparan itu. Anak-anak Yakub pergi ke Mesir dalam rangka membeli bahan pangan supaya kelangsungan hidup mereka boleh terjadi, supaya mereka terpelihara dari masa kelaparan itu. Nah, Simeon, saudara dari Yusuf, ketika mereka pergi pertama sekali sudah ditahan. Ditahan sebagai jaminan bahwa orang ini datang bukan dalam rangka menyelidiki negeri itu. Bukan dalam rangka mau melakukan sesuatu yang buruk terhadap negeri Mesir. Nah, lalu Yusuf, saudara-saudara mereka menahan Simeon sebagai jaminan. Lalu mereka pulang kembali ke negerinya. Mereka menyampaikan, kalau kami tidak membawa Benyamin, maka Simeon yang di sana akan ditahan terus. Maka kita pun tidak akan makan. Oleh sebab itu, mereka mendesak ayahnya supaya Benyamin ini dibawa ke Mesir sebagai jaminan atas apa yang mereka katakan terhadap Yusuf. Kita tahu ya, Bapak Ibu Saudara, Yakub mencintai Benyamin. Tidak mudah baginya melepaskan Benyamin pergi dibawa ke Mesir. Sebab apa? Dia masih dalam keadaan duka cita. Duka cita yang sangat panjang karena anaknya Yusuf sudah tidak ada lagi. Nah, sekarang Benyamin anak bungsu. Dia tidak merelakan anaknya ini pergi ke Mesir. Nanti mati lagi, pikir dia. Kalau kita menempatkan diri sebagai orang tua terhadap anak bungsu, biasanya bagaimana kita? Pasti ada perbedaan ya. Kalau anak pertama, sudah bisa itu katanya. Bisa mandiri itu, dilepas. Kalau anak bungsu, walaupun anak bungsunya sudah kawin, sudah punya anak, orang tua itu tetap beda. Ya, membedakan sikapnya terhadap anak yang bungsu ini. Dalam pikirannya selalu anaknya ini belum dewasa, belum bisa mandiri katanya. Sama, Yakub pun sama. Ketika dia punya anak bungsu yang bernama Benyamin akan dibawa pergi ke Mesir, itu juga menjadi pergumulan berat. Bagaimana saya melepaskan anak saya yang bungsu ini, yang mungkin nanti gak bisa ngomong apa-apa di hadapan si Firaun itu, yang mungkin tidak bisa menempatkan diri dengan saudara-saudara di hadapan penguasa di Mesir itu. Jadi di kepalanya sudah banyak gitu ya, kekhawatiran-kekhawatiran terhadap anak bungsunya ini. Dia tidak mengizinkan. Terjadilah perdebatan. Bagaimana kita? Kalau kita tidak pergi, mati kita semuanya kelaparan. Kalau kita pergi tanpa Benyamin, gak mau si penguasa itu melihat muka kita lagi, karena tidak membawa si Benyamin. Mereka berdebat, satu keluarga ini berdebat. Bagaimana jalan keluarnya? Lalu tampillah Yehuda. Yehuda ini anak keempat. Dia lalu memberikan jaminan bahwa Benyamin tidak akan mengalami sesuatu yang buruk. Jikalaupun hal itu terjadi, aku jaminannya, katanya. Aku yang bertanggung jawab. Nah, kalau kita lihat perkataan dia, akulah yang menanggung dia. Engkau boleh menuntut dia daripadaku jika aku tidak membawa dia kepadamu dan menempatkan dia di depanmu, maka akulah yang berdosa terhadap engkau untuk selama-lamanya. Perkataan Yehuda ini menunjukkan sebuah kesungguhan hati. Perkataan Yehuda ini menunjukkan kesediaan menanggung akibat dari perbuatannya jikalau dia membawa Benyamin. Disinilah kita lihat sebuah tanggung jawab. Mau melakukan dan mau juga menerima konsekuensinya. Kalau terjadi sesuatu yang buruk terhadap adikku Benyamin, aku yang menanggungnya, kata dia. Kesedihan menanggung. Yakub di sini, Bapak Ibu Saudara, dia bertanggung jawab, dia menunjukkan tanggung jawabnya untuk kelangsungan hidup keluarganya. Ada mereka 11 orang.
bercakap-cakap tentang itu, ditambah lagi dengan bapaknya. Tak ada jalan keluar. Bagaimana? Mereka sibuk berdebat, mempersoalkan bagaimana kita mau pergi ini. Tetapi Yehuda berani mengambil tanggung jawab. Saya mau mengambil tanggung jawab itu. Kalau terjadi sesuatu yang buruk, saya yang disalahkan. Saya menanggung akibatnya, kata dia. Nah, ketika Yehuda mengambil tanggung jawab itu, berhentilah perdebatan. Lalu ada jalan keluar. Akhirnya itulah yang membuka hati Yakub untuk mengizinkan anaknya Benyamin dibawa ke Mesir. Tanggung jawab yang ditunjukkan oleh Yehuda itulah yang membuat Yakub mau merelakan anaknya itu dibawa ke Mesir. Kesungguhan hati Yakub, kesungguhan hati Yehuda itu membuat hati Yakub rela memberikan anaknya untuk dibawa ke Mesir. Kerelaannya itu juga didasarkan pada Tuhannya. Semua penjelasan sudah diberikan, sekarang ada orang yang mau bersedia bertanggung jawab. Lalu dia menyampaikan dalam doanya kepada Tuhannya, Allah yang Maha Kuasa kiranya membuat orang itu menaruh belas kasihan kepadamu. Walaupun memang sangat berat hatinya melepaskan Benyamin, tetapi keberatan hatinya itu bisa dibuka, bisa teratasi oleh Yehuda yang bertanggung jawab dan oleh imannya yang berharap kepada Tuhan. Kiranya Tuhan yang Maha Kuasa membuat orang itu menaruh belas kasihan kepadamu. Dia mempertaruhkan imannya atas keselamatan anaknya. Lalu berikutnya dalam kepasrahan, dia juga mempersiapkan segala sesuatunya. Dia memberikan hasil terbaik dari negeri itu. Dikatakan tadi, sedikit balsam, sedikit madu, damar ladan, buah kemiri, buah ladam. Juga memberikan uang 2 kali lipat. Lalu mengembalikan uang yang mereka dapatkan ketika mereka pergi pertama dari mulut karung mereka, dibawa pulang. Mungkin itu suatu kehilapan, kata dia. Nah, apa yang dilakukan ini juga dalam rangka membuat hati penguasa Mesir itu jatuh hati terhadapnya. Ada usaha yang dilakukan oleh Yakub membuat hati penguasa di Mesir itu mengasihi anak-anaknya, sehingga pemberian itu diberikan. Ini yang dilakukan oleh Yakub. Lalu mereka pergi, anak-anak Yakub pergi ke Mesir. Nah, ada beberapa hal yang kita catat di sini Bapak Ibu dari cerita ini. Pertama, kesediaan menerima tanggung jawab itu merupakan bagian sikap kita merangkul dan memulihkan. Setiap orang yang bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya, atas hidupnya, atas keluarganya, atas apapun itu yang dilakukannya, itu membawa dampak merangkul juga memulihkan. Yehuda tadi, dia bersedia bertanggung jawab untuk keselamatan keluarganya. Kesediaannya itu merangkul seluruh anggota keluarganya. Sebab apa? Setelah mereka pergi membawa Benyamin, mereka bertemu kembali dengan Simeon yang dipenjara sebagai jaminan. Mereka bertemu sebagai satu keluarga saudara bersaudara. Bapaknya bertemu kembali dengan Yusuf yang sudah dianggap mati. Dan mereka pun hidupnya terpelihara. Seandainya Yehuda sebagai anak tidak mau mengambil alih tanggung jawab itu, apa yang terjadi? Apa yang terjadi kira-kira? Mereka mati kelaparan. Karena rasa takut. Mereka gak ketemu dengan Yusuf. Sampai mati mereka gak tahu bahwa teman mereka yang berbicara itu ada Yusuf, saudaranya. Bapaknya sampai mati tidak akan ketemu dengan Yusuf. Tetapi karena Yehuda berani mengambil tanggung jawab, dipulihkanlah keadaan mereka. Merangkul saudara bersaudara dalam kebersamaan.
Tuhan memelihara hidup mereka, bisa makan. Dan kita tahu bagaimana kerja Tuhan dalam karya penyelamatannya terhadap umat Israel. Sebuah tanggung jawab yang dilakukan dalam kesungguhan, dalam kesadaran. Dan itu membawa dampak positif bagi seluruh anggota keluarga dari Yakub. Bagian penerapannya Bapak Ibu, saya kembali kepada pernyataan semula. Manusia diciptakan Allah sebagai manusia bertanggung jawab. Kita catat baik-baik. Saya sebagai manusia, saya manusia bertanggung jawab. Tuhan menciptakan kita demikian. Setiap kita bertanggung jawab. Tanggung jawab itu selalu terkait dengan tugas, dengan kewajiban, dengan pekerjaan, dengan apapun yang kita lakukan dalam hidup ini. Dan kita harusnya melakukannya dalam kesungguhan hati, sungguh-sungguh. Ketika diberikan peran, tugas, kewajiban, tanggung jawab, kerjakan. Kerjakan dengan sungguh-sungguh, bukan main-main. Banyak orang setengah hati melakukan kewajibannya. Banyak orang setengah hati melakukan tugasnya. Yang penting ada katanya, yang penting ada. Kok yang penting ada? Walaupun tak ada kebaikannya, tidak ada sesuatu yang menarik dari sana, yang penting ada katanya. Banyak orang demikian. Lalu melakukan sesuatu karena mungkin konsekuensinya, dampaknya, buruknya minta ampun, saya tidak bertanggung jawab kata dia. Saya tidak bertanggung jawab. Lalu melarikan diri dari tanggung jawab. Banyak orang demikian. Kita catat baik-baik, saya, itu kita katakan kepada diri kita, saya manusia. Manusia yang bertanggung jawab. Dan ketika saya menjadi seorang manusia yang bertanggung jawab, saya harus melakukan tugas, tanggung jawab saya dengan sungguh-sungguh. Saya lakukan sebaik-baiknya. Dan pasti hasil dari apa yang saya lakukan dengan sungguh-sungguh itu akan menghasilkan konsekuensi yang baik, yang positif, membawa damai sejahtera. Karena itu sebelum melakukan sesuatu, pikirkan baik-baik. Apa ya dampaknya? Burukkah? Baikkah? Salahkah? Tepatkah? Bergunakah? Tidak bergunakah? Benarkah? Atau tidak benar? Sebelum melakukan sesuatu, sebelum kita melakukan kewajiban kita, tugas kita atau apapun, pikirkan baik-baik, pikirkan. Jangan asal-asal gitu loh, asal hantam kromo, jangan, tapi pikirkan baik-baik. Kalau saya melakukan ini, apa yang terjadi ya? Oh, baik, berguna, benar. Saya lakukan dengan sungguh-sungguh. Kalaupun ada yang komplain soal itu, ada yang tidak suka, saya bertanggung jawab terhadapnya. Karena saya sudah memikirkannya secara baik-baik dan melakukannya dengan sungguh-sungguh. Kalau langkah ini kita lakukan Bapak Ibu Saudara, betapa bahagianya hidup kita di dunia ini. Gak ada masalah, tidak ada perselisihan, tidak ada percekcokan. Sebab apa? Yang kita lakukan secara bertanggung jawab itu membawa dampak yang baik. Tadi judul kita merangkul semuanya, merangkul orang. Kalau kita lakukan dengan sungguh-sungguh tanggung jawab kita itu, gak ada di sana orang yang sakit hati, gak ada orang yang komplain, gak ada orang yang ingin melakukan sesuatu yang buruk terhadap kita. Merangkul dalam kebersamaan, membawa semuanya dalam persekutuan. Apakah itu di keluarga kita lakukan? Terjadi demikian. Apakah itu dilakukan di tengah-tengah berjemaat? Juga terjadi demikian. Kita lakukan di tempat kita bekerja, dimanapun kita bekerja, akan membawa hal demikian. Di masyarakat juga sama. Bertanggung jawab. Tanggung jawab yang kita lakukan dalam kesadaran, itu membawa hal yang baik di dalam kehidupan. Nah, sebelum itu kita harus memikirkan apa yang harus saya lakukan supaya tidak terjadi sesuatu yang buruk di sana. Nah, hasilnya akan membawa kebaikan. Kondisi keadaan yang buruk pun kalau semuanya bertanggung jawab, clear semuanya masalah. Hal yang buruk tidak terjadi, ya. Kalau semuanya. Tapi kan kadang begini, di rumah kita, apakah semuanya bertanggung jawab di rumah kita itu? Kadang tidak. Mungkin satu orang, ada 5 orang satu keluarga, satu orang yang mengerti tugas tanggung jawabnya dan dia mati-matian melakukan.
Yang 4 ini enggak, ogah-ogahan. Bisa maju enggak kita itu? Bisa, tapi lambatnya minta ampun. Ya, kalau kita ingin mengalami kemajuan di tengah-tengah keluarga kita, bersama-sama kita keroyok gitu loh. Kita keroyok tanggung jawab kita ini. Jangan cuma satu orang, tapi semuanya, sampai ke anak kita yang paling kecil. Dia mengerti tugasnya apa, tanggung jawabnya apa. Semuanya bersama-sama. Wih, indah sekali itu ya. Indah sekali. Pasti hidup kita semuanya baik-baik saja. Tidak ada di sana sesuatu yang buruk, pertengkaran dan lain sebagainya. Dan kalau terjadi pun masalah, kita keroyok bersama dalam tanggung jawab yang sama, segera itu selesai. Tapi kalau saling membiarkan, biarkan dia saja gitu ya. Saya cuek saja, tidak mau tahu. Wih, nggak bisa itu. Jadi dimanapun kita berada, kita diminta menjadi orang yang bertanggung jawab. Lakukan tanggung jawab itu dalam kesadaran. Tanggung jawab selalu terkait dengan pertanggungjawaban terhadap Tuhan. Maka semuanya akan terjadi dengan baik. Tuhan Yesus memberkati kita menjadi orang yang bertanggung jawab. Amin. Kita mempersiapkan diri untuk masuk dalam baptisan kudus. Jikalau dihubungkan dengan tanggung jawab tadi, maka sebagai orang tua, kita yang membawa anak kita dibaptis, merupakan tanggung jawab kita untuk mendidik mereka, mengajar mereka untuk beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka jangan pernah main-main dengan tanggung jawab itu. Sebab kita telah berjanji di hadapan Tuhan untuk mengajar, mendidik, membina anak kita untuk percaya kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Maka bagi keluarga yang membawa anak terkasih untuk dibaptis, ini menjadi ingatan kepada keluarga untuk benar-benar melaksanakan tugas pembinaan, pengajaran kepada anak terkasih agar beriman kepada Tuhan Yesus Kristus dan imannya itu kokoh sampai kematian datang menjemputnya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sakramen baptisan adalah perintah Yesus dan menjadi materai terhadap iman seseorang atas penebusan yang dilakukan oleh Yesus Kristus bagi dirinya, keluarganya, dan seisi dunia. Melalui baptisan kudus, seseorang diyakinkan oleh Roh Kudus bahwa dirinya dan seluruh keluarganya telah dimasukkan ke dalam persekutuan jemaat yang adalah keluarga Allah sebagai wujud kerajaan perjanjiannya. Sakramen baptisan dilayankan hanya 1 kali untuk selamanya. Sahnya sakramen baptisan tidak ditentukan oleh banyaknya air atau cara pembaptisan, percik atau selam. Tidak juga karena sudah dewasa atau masih bayi. Sahnya sakramen baptisan adalah jika dilaksanakan di dalam persekutuan jemaat. Diawali dengan pengakuan percaya, baik secara pribadi maupun orang tua yang mewakili, serta dilayankan sesuai perintah Yesus, yaitu di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jelas bahwa yang paling menentukan dalam sakramen baptisan bukanlah orang yang dibaptis, melainkan Allah Tritunggal yang dalam namanya orang itu dibaptis. Dibaptis dalam nama Bapa meneguhkan bahwa Allah mengikat perjanjian keselamatan dengan kita dan anak cucu kita turun-temurun. Bahwa Allah menjadi Bapa kita dan kita menjadi anak-anaknya serta sebagai ahli waris kerajaannya. Dibaptis dalam nama Anak meneguhkan bahwa kita telah dipersatukan dengan Yesus Kristus di dalam kematian dan kebangkitan Kristus, serta mengalami pengampunan dosa dan hidup baru yang kekal, serta keselamatan penuh. Dibaptis dalam nama Roh Kudus meneguhkan bahwa Roh Kudus telah berdiam dalam diri kita dan memenuhi kita dengan karunia-karunia-Nya yang ajaib, bahwa Roh Kudus juga membimbing dan menolong kita
agar selalu hidup dalam kebenaran, taat dan setia pada firman Tuhan, dan berani bersaksi tentang Kristus serta melayani sesama. Jemaat, pada kesempatan ini keluarga telah meminta dan diterima secara gerejawi agar anaknya dibaptis. Tuhan Yesus bersabda, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, janganlah menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah." Sebelum orang tua mengaku iman percaya mereka, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa Maha Kuasa, Engkau telah menyelamatkan Nuh dan seisi rumahnya dalam bahtera dari hukuman air bah. Engkau telah menyelamatkan umat-Mu Israel dari ancaman Firaun melalui Laut Merah. Engkau juga telah membiarkan air sungai Yordan meliputi putra-Mu Yesus ketika dibaptis. Demi rahmat-Mu dan berdasarkan pengakuan percaya dan janji orang tua, maka kami memohon agar Engkau menerima anak ini dalam perjanjian-Mu dan menjadikannya ahli waris kerajaan-Mu oleh karena Kristus telah mati dan bangkit untuknya juga. Kiranya oleh jamahan Roh Kudus-Mu mereka dikuatkan dan terpelihara dalam kasih-Mu. Kiranya melalui bimbingan orang tua dan pengajaran gereja ia kelak akan mengaku Engkau Bapanya, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamatnya, dan Roh Kudus, penghibur dan pembaharu hidupnya, sekarang dan selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kami mempersilahkan orang tua dan para saksi yang anaknya akan dibaptis untuk berdiri. Bersiaplah untuk menyatakan pengakuan percaya dan janji saudara dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Apakah saudara-saudara percaya bahwa Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus telah mengikat perjanjian keselamatan kekal dengan saudara sekeluarga, dan karena itu anak saudara harus dibaptis sebagai tanda mereka telah dimasukkan di dalam perjanjian keselamatan tersebut? Kedua, apakah saudara-saudara percaya bahwa perjanjian keselamatan Allah tertulis dalam Alkitab, yakni perjanjian lama dan perjanjian baru? Dan karena itu saudara-saudara harus dan wajib selalu mengajarkan dan menjelaskannya kepada anak saudara, sehingga mereka berpegang teguh dan tetap hidup di dalamnya. Ketiga, apakah saudara-saudara berjanji untuk menjadi teladan yang baik kepada anak saudara dan mendidik serta membina mereka tentang hidup beriman dan beribadah kepada Yesus Kristus sesuai pemahaman iman dan ajaran yang benar yang berlaku di dalam gereja Protestan di Indonesia bagian Barat? Apakah jawabmu kepada Allah dan di hadapan jemaatnya sebagai saksi, orang tua dan para saksi? Ya, dengan segenap hatiku. Tuhan mendengar pengakuan dan janji saudara-saudara serta mengingatkan saudara-saudara bahwa apa yang saudara-saudara ikat di dunia terikat di sorga, dan apa yang saudara-saudara lepaskan di dunia terlepas di sorga. Jemaat, mari kita berdiri untuk menguatkan pengakuan dan janji orang tua serta para saksi. Maka bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Biar ku tumbuh di batang-Mu, ya pokok anggur yang benar, supaya Kau hidupkan daku menjadi ranting yang segar. Jika Engkau beri berkat, aku berbuah yang lebat. Dengan sukacita, aku menimba dari mata air kehidupan Hanum Devanisa Romala. Aku membaptis engkau di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Firman Tuhan, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Amin. Dengan demikian, saudara dan seisi keluarga saudara telah diselamatkan oleh Yesus Kristus. Tuhan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya.
Mari kita bersatu di dalam doa. Engkau Allah yang Maha Kasih di dalam Yesus Kristus. Dalam kasih-Mu yang besar menerima kami orang-orang berdosa ini. Engkau mengampuni dosa-dosa kami dan Engkau memberikan kami ada dalam persekutuan di dalam kasih-Mu ya Allah. Dan Engkau menjanjikan keselamatan-Mu dan janji-Mu selalu Engkau tepati dalam kehidupan kami. Dalam rangka keselamatan itulah keluarga membawa anak terkasih Hanum Depanisa Romala untuk dibaptis. Anak ini menjadi milik-Mu ya Allah. Kiranya dalam kuasa Roh-Mu yang kudus tuntun dia selalu, sehingga imannya bertumbuh, imannya semakin kuat dan berbuah dalam kehidupan. Keluarga Sahureka yang telah membawa anaknya, Tuhan berkati mereka, secara khusus ibu, juga orang tua Nasrani. Tanggung jawab mereka untuk membina, mendidik anak-Mu ini di dalam iman percaya, kiranya dilakukan dengan benar dan serius. Engkaulah kiranya menjaga, memelihara keluarga Sahureka bersama dengan anak-Mu Hanum Depanisa Romala ini, agar tetap ada dalam kasih karunia Tuhan. Kami memohon Engkau juga memberkati kami semuanya, para orang tua, agar kami mengingat kembali tugas tanggung jawab kami dalam rangka mendidik anak-anak kami. Bukan hanya memberikan mereka makan, memberikan mereka pendidikan, tapi juga memberikan mereka didikan di dalam iman. Sebab itulah dasar pondasi dari kehidupan kami, agar apapun yang terjadi dalam hidup kami ini, kami tetap tegak berdiri di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kami para orang tua ini bersungguh-sungguh melaksanakan tugas tanggung jawab kami tersebut untuk anak-anak kami. Berkati kami dengan hikmat-Mu, dengan kasih sayang-Mu, sehingga apa yang kami lakukan dalam rangka mengerjakan tugas tanggung jawab kami, mendidik anak kami di dalam iman percaya, boleh kami lakukan dengan baik. Tuhan, kami membawa keluarga kami. Berkati Tuhan segala sesuatu yang terjadi dalam keluarga kami. Tuhan kiranya memulihkan, Tuhan kiranya merangkul kami dalam kasih-Mu. Ketika di sana ada masalah, ada pergumulan, ada harapan cita-cita yang hendak kami wujudkan, dalam pengasihan-Mu Tuhan, tolong kami. Jangan pernah tinggalkan kami. Sebab Engkaulah yang kami harapkan, yang kami andalkan dalam hidup ini. Engkau Allah kami yang kepadamu kami selalu berbakti. Kasihani kami Tuhan, berkatilah hidup keluarga kami. Kami juga memohon Tuhan memberkati persekutuan gereja Tuhan, khususnya di jemaat Bahtera Kasih ini. Kiranya Engkau Tuhan yang memberkati semua umat-Mu yang hadir sekarang ini, yang ada di rumah masing-masing, bahkan yang tidak ikut beribadah. Tuhan pelihara hidup mereka, jaga mereka. Kiranya kuasa-Mu Tuhan yang memelihara memberkati semua umat-Mu. Kiranya persekutuan yang kami jalani itu menjadi persekutuan yang membawa berkat, yang menumbuh kembangkan iman percaya kami. Di dalamnya kami saling mendoakan, saling membantu, saling mendukung satu dengan yang lain. Tolonglah kami Tuhan supaya kami menghayati persekutuan ini dalam kasih. Tuhan, kami juga memohon Engkau memberkati kami ketika kami tinggal di tengah-tengah masyarakat. Kiranya kami pun melaksanakan tugas tanggung jawab kami sebagai warga masyarakat dengan baik, sehingga kebersamaan hidup yang kami jalani dalam membangun negeri kami ini terwujud dengan baik. Berkati pemerintah kami, agar mereka dalam hikmat-Mu memimpin bangsa ini. Jikalau ada sesuatu yang mereka pikirkan, yang mereka rancang untuk membangun negeri kami ini, Tuhan dalam kuasa-Mu berkaryalah Engkau, meneguhkan dan memberkati apa yang dilaksanakan oleh pemerintah kami. Berkati bangsa kami ini supaya kami tetap sehati sepikir
dapat mempertahankan kesatuan persatuan, sehingga dalam kedamaian kami membangun hidup bersama-sama. Dan kiranya kami semua anak-anak-Mu yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus hadir membawa berkat di tengah-tengah masyarakat di mana kami tinggal. Tuhan, Engkau kiranya yang memberkati umat-Mu yang dalam keadaan sakit di rumah maupun di rumah sakit. Kiranya Engkau yang Maha Kuasa menjamah tubuh mereka yang sakit dan sembuhkanlah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kesembuhan itu dialami oleh saudara-saudara kami yang sedang mengalami sakit. Kami mendoakan setiap orang yang mengalami pergumulan, penderitaan, karena mereka mengalami kekerasan dalam bentuk apapun. Mereka mengalami tindak kriminal, ketidakadilan, ketidakbenaran. Mereka juga mengalami bencana alam yang mengakibatkan harta benda mereka hilang, sanak saudara mereka meninggal. Tuhan, kami memohon kepadamu, kuatkan hati mereka, teguhkan hati mereka. Angkatlah hati mereka itu dalam semangat untuk memperbaharui kehidupan. Kiranya kuasa-Mu Tuhan memulihkan keadaan mereka. Dan kami semua umat-Mu kiranya membuka hati untuk menolong setiap orang yang mengalami penderitaan karena berbagai hal dalam kehidupannya. Kami mempercayakan Tuhan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Jauhkan kami Tuhan dari mara bahaya, dari kuasa kegelapan, dari pencobaan, godaan. Tuhan, membimbing kami ke jalan-Mu yang benar, membimbing kami ke jalan yang tenang, di mana Tuhan menyediakan segala sesuatu yang baik bagi kami. Kami serahkan Tuhan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan, berjalanlah di depan kami untuk membereskan segala sesuatu yang tidak bisa kami bereskan, kami selesaikan. Kiranya bagian kami adalah bagian yang bisa kami atasi, dan kami melakukannya sebagai wujud tanggung jawab kami sebagai orang-orang percaya kepada-Mu. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami memohon, peliharalah kami di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita mendengarkan persembahan pujian dari Saudara Indah Latuperisa. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu. Bagai padang gersang menanti datang
seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam dekapan indahnya kasih-Mu. Mohon perhatian jemaat sebelum kita masuk dalam persembahan. Untuk sebentar pada saat akan memberikan persembahan ke kotak persembahan di depan, dipersilakan jemaat untuk maju dari jalur tengah dan kembali ke jalur samping. Firman Tuhan dalam Mazmur 86 ayat 12 menyatakan, "Aku hendak bersyukur kepadamu, ya Tuhan, Allahku, dengan segenap hatiku dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya." Saat ini kita dipanggil untuk mengaturkan syukur kita kepada Tuhan atas segala yang Ia telah berikan kepada kita. Sekalipun masing-masing kita mendapat karunia dan berkat yang berbeda-beda, namun kiranya apa yang kita persembahkan kepada Tuhan, baik materi maupun hidup, sesuai dengan berkat dan talenta yang Ia anugerahkan kepada kita. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Marilah mengucap syukur pada Allah atas rahmat yang telah diberikan bagi dunia. Kristus telah berkorban bagi umat manusia. Marilah
Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Allah Bapa Surgawi, kami mengucap syukur oleh karena kebaikan dan cinta kasih-Mu di sepanjang perjalanan kehidupan ini. Begitu nyata pemeliharaan-Mu, Engkau mencukupkan segala kebutuhan hidup dan memberikan kekuatan serta kesehatan bagi tubuh jasmani kami, sehingga masing-masing kami dimampukan untuk terus berkarya, bekerja, dan melayani. Dalam syukur ini, kami memberikan persembahan syukur dan persepuluhan kepadamu. Berkenanlah Engkau menerimanya serta menjadikannya sebagai alat-Mu untuk mendatangkan berkat, sukacita, dan damai sejahtera di tengah pelayanan gereja-Mu dan dunia ciptaan-Mu. Terus berkati kami ya Allah, dan sungguh hanya kepadamu kami bersandar dan mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Dengarkan kembali pujian dari solois Saudari Indah Latuperisa. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju
kasih-Mu Tuhan. Warta Jemaat Minggu 23 Januari 2022. Mohon perhatian seluruh jemaat untuk warta jemaat yang mengingatkan akan panggilan pengutusan dan pelayanan gereja sepekan mendatang. Bidang teologi, Majelis Jemaat GPIB Jemaat Batra Kasih mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Pendeta Besti Laborita Panggabean, pelayan liturgi, diaken dan penatua GPIB Jemaat Batra Kasih di sektor pelayanan 10. Pemandu lagu Ibu Evin Sapulete dan Saudari Olivia Nancy. Persembahan pujian oleh Saudari Indah Latu Perisa. Organis Bapak Ganet Soekarno. Produksi siaran tim multimedia, pengawas protokol kesehatan, Satuan Tugas Taktis Adaptasi Kebiasaan Baru, Satgas AKB. Atas pelayanan pada hari ini dan jam ini Tuhan memberkati. Dan jumlah jemaat yang hadir, laki-laki 55 orang, perempuan 93 orang, keseluruhannya 148 orang. Ibadah pembukaan kegiatan luring dan daring disampaikan kepada seluruh warga jemaat bahwa pembukaan kegiatan ibadah keluarga dan pelkat disampaikan kepada seluruh warga jemaat bahwa pembukaan kegiatan ibadah keluarga dan pelkat akan dilaksanakan secara terpadu pada hari dan tanggal Rabu 26 Januari 2022. Waktu pukul 19.00 WITA. Tempat di Gedung Gereja GPIB Batra Kasih. Kanal YouTube GPIB Batra Kasih. Tempat Gedung Gereja GPIB Batra Kasih. Majelis Jemaat sangat mengharapkan kehadiran secara luring 10 orang utusan dari tiap sektor pelayanan dan pengurus pelkat-pelkat dan daring dari seluruh warga jemaat dan seluruh anggota pelkat pada ibadah pembukaan kegiatan pelayanan tersebut. Persiapan ibadah syukur HUT ke-39 Pelkat PT disampaikan kepada seluruh pelayan firman, diaken, penatua, organis, pemandu lagu dan pelkat PT bahwa persiapan ibadah syukur HUT ke-39 pelkat PT akan dilaksanakan pada hari tanggal Jumat 28 Januari 2022 waktu pukul 18.30 tempat di Gedung Gereja Batra Kasih. Untuk maksud tersebut, maka seluruh pendeta, penatua diaken, organis, pemandu lagu dan pelkat PT yang ikut mengambil bagian dalam ibadah tersebut diwajibkan hadir dan penyampaian ini bersifat undangan. Kedua, bidang pembangunan ekonomi gereja, bahan-bahan material pengecatan Pastori 1 GPIB Jemaat Batra Kasih. Mohon partisipasi warga jemaat dalam pengecatan tembok di Pastori 1 GPIB Jemaat Batra Kasih dan bahan-bahan yang diperlukan antara lain 1 pile
cat Mowilex Summer Breeze Exterior W1521, 2 pile cat Mowilex Gloss E1000, 1 pile cat Metrolite putih nomor 01, 10 kaleng cat Avian 306 coklat tua, 10 kaleng tenor cat MD. Atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih, Tuhan memberkati. Ketiga, bidang Inforkom dan Litbang. Rapat koordinasi PHMJ bersama koordinator dan wakil koordinator Sekpel 1 sampai dengan ke-12 GP Jemaat Batra Kasih dilaksanakan pada hari tanggal Selasa 25 Januari 2022, waktu pukul 18.30 WITA, tempat GKP 2 lantai 1. Diharapkan kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudari dalam rapat tersebut dan penyampaian ini bersifat undangan. Majelis Jemaat GPIB Batra Kasih Makassar menyampaikan terima kasih atas bentuk bantuan yang diberikan Bapak Ibu Saudara-saudari untuk menunjang kegiatan pelayanan di jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Makassar, 22 Januari 2022, pelaksanaan harian Majelis Jemaat. Penatua Hendrik A. Sarumpait, Ketua 5, Albertina Mual, Sekretaris. Demikian warta jemaat. Jemaat, mari kita berdiri. Pergilah dan bagikanlah damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukan firman Tuhan yang telah saudara dengar. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.